Dan saya akan melihat langsung bagaimana sinergi antara Polri, Babin Kamtibmas dengan warga dalam mendukung menyukseskan keamanan KTT ASEAN G20 ini di Desa Batu Cermin, Labuan Bajo. Salah satu personel Polri yang terlibat langsung mendukung kesiapan KTT ASEAN ke-42 di tahun 2023 ini adalah Bribka Komang Raditya Lesmana, Babin Kamtibmas Desa Batu Cermin, Polres Manggarai Barat. Beruntung di sela-sela kesibukannya, Bribka Komang mau menemani saya melihat antusiasme masyarakat Labuan Bajo dalam menyambut KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Ya Pak Babin, ini nih kawasan Gua Batu Cermin ya Pak Babin? Ini kawasan Gua Batu Cermin. Kira-kira guanya nih berapa jauh dari sini Pak Babin? Ya kurang lebih sekitar 200 meter. Oh 200 meter ya? Guanya. Oke 200 meter. Dan biasanya nih Pak Babin, di Gua Batu Cermin ini, seperti apa sih Pak Babin kunjungan wisatawannya biasa di hari-hari biasa maupun di saat KTT ini? Di hari-hari biasa kunjungan wisatawan cukup lumayan. Wisatawan domestik maupun internasional. Cukup lumayan di sini. Dari berbagai negara juga banyak yang sudah datang ke sini. Maupun jadi pas saat hari biasa pun tidak pas KTT juga ya. Sebaiknya mengetahui ya Pak Babin ya. Jadi selain Labuan Bajo ini ada apa sih Pak Babin daya tarik wisatanya? Selain wisata laut, wisata daratnya ya daratnya Gua Batu Cermin salah satunya. Selain wisata lautnya. Ya, bisa datang ke Gua Batu Cermin. Kebanyakan wisatawan juga selain dia dari wisata laut, habis wisata laut, datang ke objek wisata Gua Batu Cermin. Di dalam gua juga itu terdapat fosil. Terdapat fosil penyu. Oh, fosil penyu? Iya. Di dalam gua? Di dalam gua. Selain fosil penyu, di sini ada beberapa habitat seperti ular, ada juga. Ini untuk menjaga keamanan dan kenyamanan nih Pak, para wisatawan maupun para delegasi saat pelaksanaan KTT ASEAN ini Pak Babin, Polri bersinergi dengan siapa Pak untuk biar aman? Selain saya sendiri, saya di sini juga kadang sambang ke tempat objek wisata ini dengan Babinsa Desa Batu Cermin. Di sini saya berkolaborasi ada dengan Dinas Pariwisata, dengan ada Perumda Bidadari, badan usaha milik daerah. Di sini saya berkolaborasi dengan mereka biasanya di sini. Selain itu untuk tiket masuknya di sini untuk masuk ke kawasan untuk masyarakat lokal 10.000, untuk wisatawan mancanegara 20.000 dan wisatawan asing 50.000. Jadi Gua Batu Cermin ini setiap hari buka ya Pak? Ya setiap hari buka. Setiap hari buka ya. Jadi bagi masyarakat yang ingin berwisata ke Labuan Bajo, jangan lupa ini Batu Cermin masuk ke dalam bucket list ya Pak ya, untuk dikunjungi ya. Kemarin Pak Kabah Harkam juga sudah mengunjungi Gua Batu Cermin ini, dan daya tarik di gua ini ya Pak ya, maksudnya guanya tuh sangat indah sekali. Di sini juga banyak karang-karang laut ada di dalam gua. Gua tapi ada karang laut, ya. Mesti turun ke bawah atau memang sudah ada gitu Pak? Untuk menuju ke guanya itu kita harus trekking sedikit. Ya, trekking sedikit. Ya, ke dalam guanya, dan ke dalam guanya itu juga dia gelap untuk masuk ke dalam guanya di sini. Tapi di sini ada rangernya juga dari Dinas Pariwisata. Oke, dijamin keamanannya dan keselamatannya oleh ranger ya Pak Babin. Oke Pak Babin, baik. Berarti setelah Gua Batu Cermin ini saya ingin melihat nih Pak Babin. Saat pelaksanaan KTT ini kan juga di Gua Batu Cermin yang menarik adalah UMKM ya Pak Babin. Ya. Dan saat ini masyarakat Batu Cermin ya Pak yang menjual UMKM ya. Oke, mari kita lihat ya Pak ya. Mari. Ya. Ya, ini salah satu warganya saya yang berjualan UMKM di Gua Batu Cermin. Ini apa saja nih Bu yang dijual saat ini? Saya produknya itu tenunan dari daerah di NTT, seperti ada songke, lalu kemudian itu ada dari Sumba, dari Timor, seperti ada sini aja. Ada juga dari Ngada. Dari mana? Dari Kabupaten Ngada. Ngada. Iya, intinya satu daerah NTT itu kita drop di sini semua. Ini berbeda dari tiap daerah itu. Apa Bu yang membedakan itu? Sama-sama tenun tadi Bu ya? Sama-sama tenun ikat. Mungkin dari cara kita penenun. Sama ciri khas coraknya mungkin Bu? Sedikit ada perbedaan. Iya. Jadi ini semua Ibu dari pengrajin tenun langsung? Betul.
ada juga yang kita ambil dari sesama galeri seperti kita. Kadang-kadang juga kita terjun langsung ke pengrajin. Terus Pak Babin, selama pelaksanaan KTT ASEAN justru pengamanan di kawasan wisata beda ya dengan beda. hari-hari biasa. Ini bagaimana nih? Apalagi di sini juga banyak warga yang menjajakan barangnya di stand UMKM. Seperti apa sih sosialisasi pada warga setiap hari? Sosialisasinya ini saya sudah lakukan 1 bulan sebelum kegiatan ASEAN Summit. Saya di sini bekerja sama pemerintah desa dengan cara mengcalling warga pakai kendaraan, mengajak bersama-sama menjaga Kamtibmas, ikut turut serta mensukseskan kegiatan ASEAN Summit. Gua Batu Cermin ini masuk di desa wilayahnya Pak Babin ya? Iya. Ada berapa warga di sini Pak Babin? Di sini kurang lebih warganya sekitar 7.000 kakak. 7.000 kakak? Ya, 7.000. Ini handle satu Pak Babin Ya. Radin. Ya. Saya pengen lihat Pak Babin bagaimana langsung penduduk dan bersinergi dengan Pak Babin di lokasi. Kita Oke. bisa lihat ke desa Pak Babin. Boleh, mari. Ya. Saat ini kita sudah ada di desa Batu Cermin dan akan bertemu siapa nih Pak Babin? Di sini kita akan bertemu dengan kepala desa langsung. Oke, kepala desa langsung ya. Ya. Selamat sore, Pak Kades. Sore, Pak Babin. Mas, ini. Selamat sore Pak. Selamat sore, Ibu. Iya, siap. Ini sedang apa nih Pak? Ini kita lagi ada kumpul sama warga Desa Batu Cermin. Kita ada himbauan kepada warga Desa Batu Cermin ini dalam rangka pelaksanaan KTT ASEAN yang 2023 yang ke-42. Oh baik, sedang pembinaan ya Pak. Ya, ada pembinaan ke masyarakat ini. Ada himbauan. Siap. Kita menjaga keamanan bersama-sama selama KTT ASEAN ini berlangsung di Labuan Bajo. Pak, ini kan tadi pembinaan pada warga ya Pak. Saya menanyakan, nah ini saat ini kan Batu Cermin menjadi lokasi yang terdekat dengan venue pelaksanaan ya Pak ya. Memang salah satu di venue utama pelaksanaan KTT ASEAN. Ini seperti apa sih Pak masyarakat desa Batu Cermin mendukung pelaksanaan KTT ASEAN ini Pak? Ya. Selama pelaksanaan KTT ASEAN yang ke-42 di Labuan Bajo ini, masyarakat Desa Batu Cermin ini sudah melaksanakan kegiatan bersih lingkungan bersama. Karena kita di sini ada 15 RT di Desa Batu Cermin ini, dan himbauan dari desa bersama Pak Babin Kamtibmas, bersama Pak Babinsa Desa Batu Cermin, kita menjaga keamanan demi kelancaran KTT ASEAN yang ke-42 di Labuan Bajo ini. Sinergitas Babin Kamtibmas bersama Desa Batu Cermin selama ini kita melakukan pembinaan kepada masyarakat, menjaga keamanan, selalu komunikasi dengan Babin Kamtibmas Desa Batu Cermin ini sehingga situasi selama KTT ini tetap kondusif. Tetap kondusif ya Pak ya, dan melakukan himbauan-himbauan Himbauan, dari Pak Babin ya Pak ya. Ya. Jadi masyarakat sini ikut ini ya Pak, antusias nggak Pak? Antusias ya, sangat antusias karena ini dampaknya besar sekali untuk masyarakat Labuan Bajo khususnya di Desa Batu Cermin ini. Selama KTT ASEAN ini perubahannya besar sekali untuk Desa Batu Cermin ini, di mana UMKM-nya hidup. Ya, selama ini UMKM-nya ini memang ada, tapi sekarang ini banyak inovasi dari masyarakat yang mempunyai UMKM ini di Desa Batu Cermin ini. Selain UMKM dan juga destinasi wisatanya itu ya Pak? Ramai Gua sekarang, Batu Cermin ya, sekarang ramai ramai, ya, Pak? ramai sekali. Saya juga baru tahu tuh pada Gua Batu Cermin itu Pak, Ya. sebagai masyarakat kota. Baik, terima kasih Pak Kepala Desa dan juga Pak Sama-sama. Babin atas waktunya. Semoga kita bisa sama-sama terus menyukseskan pelaksanaan KTT ASEAN ini di Labuan Bajo. Peran dan sinergitas antara TNI Polri dan juga masyarakat ini sangat diperlukan untuk kesuksesan acara dan membawa Indonesia semakin baik, citra Indonesia di mata dunia. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Laili Yunianti, Fajar Mardiansyah melaporkan ke Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.